Kita lanjutkan kembali pembahasan transaksi untuk dokumen 11 sampai 19. Di dokumen 11, buktinya berupa nota kontan berarti terjadi penjualan atau pembelian secara tunai. Di sini kepalanya korpsnya PT Gian sendiri, berarti ini adalah transaksi atau dokumen berupa penjualan secara tunai. Total penjualannya, total PPN-nya, dan ada biaya angkutnya. Ini adalah total uang yang diterima oleh perusahaan. Kenapa uang? Karena kita secara tunai. Kita lihat jurnalnya. Di tanggal 13, uang perusahaan bertambah sebesar totalnya tadi. Total penjualan, PPN, recollected. Setiap penjualan membuat dua jurnal. Jurnal yang kedua mencatat harga pokok barang yang dijual, cost of goods sold, HPP-nya. Diingatkan kembali, angka ini diambil dari kartu persediaan ditambahkan di tanggal 13 antara notebook 10 dan notebook 12. Transaksi 12, transaksi berupa bukti pengeluaran kas yang mengeluarkan PT Gian. Kenapa PT Gian mengeluarkan kas? Karena PT Gian akan membayar hutang kepada PT Langgeng Surabaya tertanggal 25 November. Dilihat dari tanggal, ini tanggal kita hutang, di sini tanggal kita membayar. Sudah lewat dari jangka waktu potongan, jadi nggak ada potongan ya. Jadi jurnalnya adalah account payable, hutangnya berkurang di debit, kas berkurang juga di kredit. Dokumen 13 ada transaksi penerimaan kas. PT Gian menerima kas dari Toko Nanta. Kenapa menerima kas? Karena si Toko Nanta ini melunasi piutangnya tertanggal 28 November. Dilihat dari tanggal juga, ini tanggal dia melunasi tidak dapat potongan. Kita lihat jurnalnya. Kas perusahaan bertambah karena kita menerima cash in bank, piutang berkurang. Dokumen 14, PT Gian mengeluarkan kas untuk membayar PPN bulan November. Sekarang transaksinya Desember, berarti ini hutang di bulan November. Utang PPN di bulan November sebesar 7.400.000. Jurnalnya adalah PPN payable, hutang PPN pada cash in bank. Dokumen 15, bukti transaksi berupa faktur, korpsnya PT Gian, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Total penjualannya, total PPN, beban angkut, ini total piutang jadinya karena ini kredit. Jurnalnya, account receivable, piutang bertambah, penjualan, PPN, beban angkut. Cost of goods sold, ini kembali lihat di kartu persediaan. Dokumen 16, bukti penerimaan kas. PT Gian menerima kas karena ada pelunasan piutang. Di sini, uang yang diterima ternyata didapat dari hasil pelunasan piutang atas piutang yang telah dihapuskan. Jadi ceritanya uang piutang, uang perusahaan ada di orang lain, kemungkinan nggak bisa ditagih, maka di bulan Juli itu dihapuskan piutangnya. Tapi ternyata di 23 Desember ini dia mampu membayar kembali. Yang dibayar mampunya cuma 50%. 50% dari 8 juta adalah 4 juta. Sebelumnya Ibu perlu jelaskan dulu tentang penghapusan piutang. Jadi piutang, uang perusahaan yang ada di orang lain, yang kemungkinan nggak bisa ditagih, perlu kita buatkan cadangan kerugiannya. Ada metode cadangan, ada metode penghapusan secara langsung. Bedanya kalau di sini ada akun cadangan kerugian piutang karena metode cadangan, kalau di sini akun mencatat kerugian piutang itu langsung ke kerugian piutang. Bedanya itu. Contoh, saat adanya taksiran kerugian piutang, maka metode cadangan akan mencatat. Metode penghapusan langsung tidak akan mencatat karena mereka nggak menaksirkan, nggak mencadangkan berapa sih kerugian piutang. Berikutnya, kalau metode cadangan saat ada penghapusan piutang, dia akan menjurnal cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Langsung di kredit berkurang piutang dagangnya. Kalau metode secara langsung, dia langsung ke akun kerugian piutang. Sama piutang juga berkurang. Menerima kembali piutang yang sudah dihapus. Di sini piutangnya dihapus. Begini jurnalnya. Kalau yang di bawahnya menerima kembali piutang yang dihapus, dia tinggal dibalik nih. Piutangnya bertambah, CKP-nya yang berkurang. Ini juga sama, tinggal dibalik. Nah, saat menerima kembali piutang yang sudah dihapus, yang pertama ini mencatat piutang yang sudah dihapus. Yang kedua mencatat uang yang diterima, maka kas pada piutang dagang. Seperti apa? Nah, di sini. Jadi di transaksi 23 ini kita bikin dua jurnal. Jurnal pertama mencatat kembalinya piutang, jurnal kedua mencatat penerimaan uangnya. Account receivable pada allowance 4 juta, cash in bank pada account receivable juga 4 juta.
Dokumen 17, koopsnya PT Langgeng, berupa faktur, ini adalah transaksi pembelian, total pembelian, PPN, biaya angkut, ini total utangnya kita. Jurnalnya masih sama dengan yang sebelumnya, persediaan bertambah di debit, kena PPN, PPN income kalau pembelian ya, kena biaya angkut, total utangnya kita. Dokumen 18, PT Gian mengeluarkan kas. Kenapa mengeluarkan kas? Untuk membayar utang jangka panjang di Bank Mandiri. Total utang, angsuran utangnya, ini bunganya, jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya, Bank Mandiri Loan, debit, interest, bunganya, ini total cash in bank yang keluar. Transaksi yang terakhir, transaksi 19, yaitu transaksi pengeluaran kas. PT Gen mengeluarkan kas untuk mengisi kembali kas kecil. Sebelumnya setiap ada pengeluaran kas kecil kita selalu tidak jurnal ya. Nah, saat pengisian kembali ini baru kita akan jurnal. Sebelum menjurnal perlu dibuatkan catatan kecil dulu. Untuk apa saja kas kecil yang sudah digunakan di tanggal 3 untuk ada expense payable, utang beban untuk membayar listrik dan telepon di bulan November. Kemudian ada pembelian perlengkapan toko sebesar 500. Inilah yang akan kita jurnal. Jurnalnya seperti ini. Expense payable, source supplies, cash in bank 2.100.000. Ini adalah total hasil akhir dari penjumlahan jurnal untuk dokumen 11 sampai dengan 19. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih.